wakil kita di DPR merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita. Belem-belem. Seperti diketahui, video viral yang memperlihatkan aksi Arifin terkesan tidak bersedia bersalaman dengan seorang warga yang menunggunya. Dalam video itu, tampak Arifin bergegas masuk ke gedung DPRD mengenakan jas dan kopiah hitam, disambut warga maupun personel Satpol PP. Kemudian, ada seorang warga yang menyodorkan tangannya untuk bersalaman, namun tak dihiraukan oleh Arifin. Pak, saya mau tanya, mana lebih tinggi jabatannya Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya Pak Kapolda dengan Wakapolda? Pak Kapolda lebih tinggi. Mana lebih tinggi jabatannya Ketua DPR dengan Wakil Ketua DPR? Mana lebih tinggi kedudukannya antara Ketua dengan Wakil? Pasti Ketua toh. Tapi kenapa wakil kita di DPR merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Belem-belem. Iya toh? Namanya wakil, kamu di bawah. Gubernur lebih tinggi dari wakil. Kapolda lebih tinggi dari Wakapolda. Dandim lebih tinggi daripada wakil. Kasdim. Namanya wakil di bawah, bos. Wakil gubernur putih-putih pita. Namanya wakil. Tapi anehnya, rakyat, kenapa anggota DPR? Nah, kau wakil, bos. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami, rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Ya, saudaraku, negara bisa baik kalau peraturan bernegara baik. Dan Anda tahu yang bikin peraturan negara? Bukan kami para ulama, bukan para ustadz, tapi siapa? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka hati-hati. Nanti kalau pemilu, pilcaleg, jangan hanya kau pilih karena dikasih kau 300.000. 300.000 habis. Tapi kalau dia sudah pegang jabatan dan dia tidak amanah, hati-hati. Maka saudaraku, hati-hati menjalankan amanah. Suami, amanah. Bapak-bapak, istri tidak pakai jilbab, istri tidak sholat, istrimu tidak tahu ngaji, dan kamu tidak pernah mengajari dan tidak peduli, hati-hati. Allah tanya, mana suaminya? Mana suaminya kok bisa begini? Inilah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum. Maka semua nanti akan dimintai tanggung jawabnya. Maka saudaraku, 65 tahun Riau, seluruh dari tahun pertama Riau sampai 65 yang pernah jadi pejabat, yang pernah jadi anggota DPR, nanti akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat kelak. Jabatan, kekayaan, semua akan. Ini dunia amanah dari Allah. Ini dunia hanya titipan dari Allah. Yang namanya titipan, dua sifatnya. Titipan jangan membuat kamu sombong. Namanya titipan, jangan sombong. Di Riau ini sudah berapa gubernur? Sudah berapa gubernur? Sudah lebih 10. Sudah berapa masuk rumah dinas? Tinggal di rumah gubernur, rumah dinas, jangan sombong. Kenapa? Pasti keluar. Tinggal di rumah dinas Kapolda, pasti keluar. Maka jangan sombong. Ini titipan. Maka contoh tukang parkir. Bapak tahu tukang parkir? Banyak betul mobilnya toh? Segala jenis mobil, Pak. Tapi tidak pernah sombong. Kenapa? Dia merasa titipan.
bukan saya punya. Itulah titipan. Yang kedua, karena jabatan amanah dunia ini titipan. Yang kedua, jaga baik-baik. Sebagai gubernur, kita jaga baik-baik. Sebagai polisi, tentara, anggota DPR, kita jaga baik-baik. Sebagai ulama, kita jaga baik-baik amanah ini. Maka insya Allah cara menjaganya dengan cara bersedekah. Bapak punya jabatan, sedekahlah dengan jabatan itu. Apa sedekahnya Kapolda? Bukan sedekahnya duit, tapi sedekahnya seorang polisi. Ciptakan ketertiban umum, menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Itu sedekahnya polisi. Apa sedekahnya gubernur? Oh, ada jembatan di sana rusak, sedekahlah dengan jembatan itu. Apa sedekahnya ulama? Sedekahnya dengan duit. Maka ibu-ibu kalau ada duit, sedekahlah dengan duit. Ini kita semua ini buka-buka sakaratul maut. Pasti. Ibu-ibu yang di depan ini kan banyak-banyak semua emas berliannya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emas berlian, Bu? Hah? Anak? Bukan. Istri kedua. Pasti kawin lagi. Waduh, Pak Gubernur didengar istri saya diceramah. Dia bilang, Ustaz, jadi kalau saya meninggal nanti Ustaz mau kawin lagi. Saya belum ya. Saya bilang, sayang, dengar baik-baik. Jangankan kau sudah mati, masih hidup saja, saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Maka itu emas berlian, sedekahlah. Jabatan Bapak bukan dengan memberikan kepada wakilnya. Tapi bagaimana caranya, Ustaz? Jadilah pemimpin yang amanah. Kepala dinas diangkat, jangan berdasarkan tim sukses, tapi angkatlah karena betul-betul dia bisa bertanggung jawab terhadap jabatan itu. Maka insya Allah kalau ini dilakukan, Pak, janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah.